Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Kali ini kita akan berbicara lanjutan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu laporan akuntansi perusahaan jasa. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa siklus akuntansi ini dimulai dari adanya transaksi, ini sudah kita bahas. Kemudian bukti transaksi kita analisis, jadilah jurnal. Dari jurnal diposting, jadilah kertas kerja buku besar. Dari buku besar nanti saldo-saldonya kita kumpulkan jadi neraca saldo. Harus diingat bahwa data yang ada di neraca saldo itu belum tentu seluruhnya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Karena itu perlu disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian kita gabung, jadilah kertas kerja. Dari kertas kerja kita ada dasar untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian setelah laporan keuangan, kita akan menyusun jurnal penutup, lalu neraca saldo setelah penutupan, sampai dengan jurnal pembalik, kembali ke siklus yang pertama. Itu kalau kita lihat dari siklusnya. Kemudian kalau kita lihat dari tahapan-tahapannya, bahwa siklus akuntansi ini dimulai dari tahap pencatatan. Terdiri dari bukti transaksi, jurnal umum, dan buku besar. Ini tahap pencatatan sudah kita lewati. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Dimulai dari menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Jadi dua tahap ini sudah kalian pelajari. Harapannya semua materi yang ada di dua tahapan ini sudah kalian kuasai. Kali ini kita akan membahas tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaporan. Mulai dari menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Tapi dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kemudian nanti terakhir kita akan masuk ke tahap penutupan. Terdiri dari jurnal penutup, buku besar penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Sampai di sini mungkin kalian sudah bisa mengingat-ingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa, karena sekarang di musim pandemi ini segala penyakit mudah datangnya, karena itu usahakan jangan lupa dengan 3M. Mulai dari menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit. Baiklah, kita mulai tahap pelaporan ini dengan kita membahas laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi ini sebuah laporan yang isinya tentang pendapatan dan beban dari sebuah perusahaan. Berapa nilai pendapatan dijumlahkan semuanya. Nilai beban juga dijumlahkan. Apabila nilai pendapatan lebih besar dari nilai beban, maka hasilnya adalah laba. Sementara apabila pendapatan lebih kecil dari beban, berarti rugi. Karena itu disebut laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini memiliki dua bentuk. Ada bentuk single step, berarti hanya satu tahap. Nah, ini contoh formatnya. Ada nama perusahaan, ada kata tunjuk laporan laba rugi, dan periodenya, tanggal, bulan, dan tahun. Dalam laporan laba rugi bentuk single step ini, pendapatan dikumpulkan jadi satu. Jadilah jumlah pendapatan. Kemudian beban juga, semua beban dikumpulkan jadi satu. Diusahakan diurutkan dari beban yang terbesar sampai yang terkecil. Kecuali kalau ada beban serba-serbi, beban lain-lain diletakkan paling bawah. Lalu dijumlahkan.
Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, hasilnya laba atau rugi bersih. Ini bentuk single step. Jadi pendapatan tidak dipilah, beban juga tidak dipilah. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi bentuk multiple step. Ada nama perusahaan, ada kata tunjuk laporan laba rugi, ada periodenya. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, pendapatan dikelompokkan jadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan-pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha kita. Misalnya, kalau tukang jahit berarti pendapatan utamanya menjahit. Kalau salon, pendapatan utamanya berarti memotong rambut, merias, itu salon. Dan seterusnya. Dikumpulkan semua pendapatan, jadilah jumlah pendapatan usaha. Bebannya juga begitu, dibagi dua. Ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Beban usaha adalah seluruh beban yang berhubungan langsung dengan usaha. Seperti beban perlengkapan. Kemudian kalau bagi tukang jahit, berarti bebannya beban penyusutan mesin jahit. Kalau salon berarti beban peralatan salon, dan seterusnya. Itu contoh beban usaha. Semua beban dikumpulkan, beban usaha maksudnya, jadilah jumlah beban usaha. Jumlah pendapatan usaha dikurangi dengan jumlah beban usaha. Hasilnya adalah laba atau rugi usaha. Ini baru untuk yang usaha. Kemudian yang di luar usaha juga begitu. Pendapatan di luar usaha dikumpulkan. Apa itu pendapatan di luar usaha? Pendapatan yang diterima yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Misalnya pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan sejenisnya. Dikumpulkan. Jadilah pendapatan di luar usaha. Bebannya juga begitu, beban di luar usaha, yaitu seluruh beban yang berasal dari atau yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Ada beban bunga misalnya, ada beban pembayaran sampah, ada beban keamanan, dan sejenisnya. Dikumpulkan jadilah jumlah beban di luar usaha. Jumlah pendapatan di luar usaha dikurangi dengan jumlah beban di luar usaha. Hasilnya adalah laba atau rugi di luar usaha. Tadi di tahapan awal kita sudah menghitung laba rugi di luar usaha. Coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada laba rugi usaha. Nah, setelah menghitung laba rugi di luar usaha, maka laba rugi usaha itu dijumlahkan dengan laba rugi di luar usaha. Kalau sama-sama laba, dijumlahkan. Hasilnya berarti laba bersih. Kalau beda, kalau misalnya laba usahanya atau di bagian usahanya memperoleh laba, sementara di luar usahanya rugi, tinggal lihat mana yang lebih besar. Kalau laba ya berarti laba juga. Kalau yang lebih besar rugi, maka selisih juga pasti rugi. Nah, ini konsep ini jangan sampai kalian lupakan. Karena biasanya kalau di penilaian harian, di ujian, itu konsep ini yang akan digunakan. Karena biasa diketahui pendapatan sekian, beban sekian, dan seterusnya. Karena konsepnya jangan sampai lupa. Kita lihat contoh. Ini contoh kertas kerja milik Arifin Motor. Kita hubungkan dengan pendapatan atau laba rugi. Kita lihat dulu. Yang pertama pendapatan jasa 550.000. Coba lihat pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa 550.000 nih. Kemudian pendapatan lainnya tidak ada. Jadi hanya ada pendapatan jasa. Berarti ya sudah pendapatan jasa saja. Sementara bebannya bermacam-macam tuh. Mulai dari beban perlengkapan, beban listrik, beban reparasi, beban penyusutan peralatan, beban sewa, beban utang, beban gaji. Nah, itu. Nah, semua beban ini dikumpulkan jadi satu.
Lebih bagus kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka jadilah seperti ini. Yang paling besar beban gaji, kemudian beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban listrik, beban reparasi yang paling kecil. Dijumlahkan, ternyata jumlah bebannya 2.720.000. Tadi pendapatannya 550. Berarti pendapatan lebih kecil dari beban. Hasilnya adalah rugi. Rugi 2.170.000. Nah, ini contoh laba rugi bentuk single step. Lalu bagaimana yang bentuk multiple step? Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, pendapatan usahanya ada pendapatan jasa. Kebetulan tidak ada pendapatan yang lain. Ya berarti apa yang ada di pendapatan jasa itulah pendapatan usaha. Dikurangi beban usaha. Beban usahanya ada beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Dijumlahkan. Hasilnya jumlah beban usaha adalah 2.100.000. Jumlah pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Ternyata ini rugi 1.550.000. Kemudian yang kedua, kita hitung laba atau rugi di luar usaha. Pendapatan di luar usaha kebetulan tidak ada, berarti 0. Lalu beban di luar usahanya ada beban sewa, beban listrik, beban reparasi, jumlahkan. Total 620.000. Karena tidak ada pendapatan di luar usaha, yang ada beban di luar usaha, maka beban akan menjadi rugi di luar usaha. Rugi usaha ditambah dengan rugi di luar usaha, berarti semakin besar ruginya, yaitu 2.170.000. Nah, ini contoh perhitungan laporan laba rugi, baik yang single step maupun multiple step. Pahami, kalau belum, kalian putar ulang lagi. Ya, berikutnya. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Perhatikan poin-poinnya, mulai dari nama perusahaan, laporan perubahan modal, lalu periodenya biasa. Nah, laporan perubahan modal ini berarti laporan yang berisi tentang situasi modal, apakah bertambah ataukah berkurang. Apa isi dari laporan perubahan modal? Yang pertama, isi laporan perubahan modal adalah modal awal. Perhatikan nih, harus diingat. Modal awal ini berasal dari neraca saldo. Lihat di neraca saldo, sisi neraca saldo disesuaikan. Jadi modal awal berasal dari neraca saldo, kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian laba rugi. Nah, laba rugi ini diperoleh dari laporan laba rugi yang tadi. Kalau rugi, ya rugi cantumkan di sini. Berarti labanya dicoret. Kalau laba, rugi yang dicoret. Berikutnya, ada pengambilan pribadi. Nah, pengambilan pribadi, lihat juga di kertas kerja, kolom neraca saldo disesuaikan. Apabila diperoleh laba, maka berarti laba dikurangi. Ini sengaja ada kurang, ada tambah. Jadi kalau laba dikurangi dengan pengambilan pribadi. Kalau rugi ditambah dengan pengambilan pribadi. Hasilnya adalah, nah kalau laba dikurangi pengambilan pribadi berarti penambahan modal. Kalau rugi ditambah pengambilan pribadi berarti pengurangan modal. Dengan demikian, modal akhirnya apabila modal awal ditambah penambahan modal, nah berarti modal akhir akan bertambah. Sebaliknya, jika modal awal dikurangi dengan pengurangan modal, maka modal akhir akan berkurang. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalau kita lihat di kertas kerja milik Arifin Motor, kita lihat dulu kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerja milik Arifin Motor, sengaja Bapak ambil hanya kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya tidak dibawa, tidak, hanya neraca saldo disesuaikan. Perhatikan di sini ada modal Arifin 5 juta. Perhatikan nih, modalnya 5 juta. Ada Prive Arifin 250.000. Jadi ini yang kita ambil.
5 juta dan 250.000. Nah, tadi modal Arifin 5 juta. Lalu perusahaan ini berdasarkan laporan laba rugi ternyata mengalami kerugian. Tuh, kerugian 2.170.000. Kerugian 2.170.000. Laba atau rugi ini pindahkan ke kolom laba rugi yang ada di laporan perubahan modal. Tadi modal awalnya 5 juta, perusahaan ini rugi 2.170.000. Tadi pengambilan pribadinya 250. Karena rugi, maka rugi ditambah dengan pengambilan pribadi. Sebaliknya kalau laba dikurangi dengan pengambilan pribadi. Dengan demikian berarti ada pengurangan modal karena tadi rugi ditambah pengambilan pribadi. Jika laba dikurangi pengambilan pribadi, hasilnya adalah penambahan modal. Nah, ini pengurangan modal. Modal awal 5 juta, pengurangan modalnya 2.420.000. Maka dengan demikian modal akhirnya menjadi 2.580.000. Perhatikan modal akhir ini, karena modal akhir ini akan dibawa ke tahap berikutnya. Nah, ini juga perhatikan konsep dari laporan perubahan modal. Apa saja isinya, apa saja komponennya, jangan sampai kalian lupakan. Karena sekali lagi kalau ulangan, kalau penilaian harian atau ujian, nah ini biasanya yang dicantumkan adalah konsepnya. Bagaimana mendapatkan modal awal, bagaimana mendapatkan modal akhir, bagaimana mendapatkan laba rugi, dan seterusnya. Sekali lagi, apabila kalian belum paham, putar ulang. Nah, berikutnya, laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Nah, neraca ini adalah laporan keuangan yang berisi harta, utang, dan modal. Harta, utang, dan modal. Neraca ini bentuknya ada dua macam. Ada bentuk skontrol atau sebelah menyebelah. Ada bentuk stafel atau bentuk laporan atau bentuk bertumpuk. Kalau skontrol, harta di kiri, utang dan modal di kanan. Sementara kalau stafel, harta di bagian atas, utang dan modal di bagian bawah. Kita lihat ini contohnya seperti ini. Untuk yang skontrol ada nama perusahaan, ada kata tunjuk neraca, ada periodenya, selalu ada periode. Nah, untuk harta ada di sebelah kiri, itu harta. Terdiri dari harta lancar, apa saja dirinci, jumlah harta lancar. Harta tetap juga begitu, dirinci. Hanya kalau harta tetap akan mengalami akumulasi penyusutan, kecuali tanah. Tanah tidak ada penyusutan. Misalnya peralatan akan mengalami akumulasi penyusutan peralatan. Maka nilai peralatan jadi berkurang. Kendaraan ada akumulasi penyusutan kendaraan. Maka nilai kendaraan akan berkurang. Dan seterusnya. Dijumlahkan berapa jumlah harta tetap. Jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap. Hasilnya jumlah harta. Berikutnya sebelah kanan berisi kewajiban dan modal atau pasifa. Kalau tadi harta aktiva, maka kewajiban dan modal disebut pasifa. Dirinci mulai dari utang. Utang ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini utang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Ada utang usaha, utang gaji, utang listrik, utang telepon. Jumlahkan jumlah utang jangka pendek. Kalau utang jangka panjang, utang yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Ada utang hipotek, ada utang bank, dan seterusnya. Jumlahkan. Jumlah utang jangka pendek ditambah jumlah utang jangka panjang, jadilah jumlah utang. Kemudian modal. Nah, modal ini berisi kekayaan pemilik. Nah, modal ini yang pertama di sini adalah modal milik pemilik. Tadi modal Tuan Arifin. Yang pertama ini modal yang berasal dari laporan perubahan modal. Nah, tadi laporan perubahan modal. Tuh, modal akhir. Jadi,
modal inilah yang dicantumkan nanti di neraca, bukan yang 5 juta tapi yang bawah 2.580.000. Ini yang dicantumkan di neraca. Kemudian kalau ada modal yang lain juga begitu, tambahkan. Jadi jumlah modal, jumlah utang ditambah jumlah modal, hasilnya jumlah kewajiban dan modal. Harus kalian ingat, jumlah harta harus sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Ini harus seimbang. Itu neraca bentuk skontrol. Yang kedua, neraca bentuk stafel. Nah, ini bentuk stafel. Bentuk stafel ini harta ada di bagian atas seperti ini tuh, jumlah harta lancar, harta tetap dijumlahkan jadilah jumlah harta. Kemudian kewajiban dan modalnya mulai dari utang dijumlahkan, utang jangka pendek tambah jumlah utang jangka panjang jadilah jumlah utang. Kemudian modal siapa, modal apa saja jumlahkan. Kemudian dijumlahkan lagi jumlah utang ditambah dengan jumlah modal, jadilah jumlah pasifa. Sekali lagi, jumlah harta harus sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Itu ya. Kita lihat contoh berikut ini dari perhitungan yang ada dalam neraca bentuk skontrol dulu. Kita lihat. Nah, ini. Yang pertama, kita lihat data yang berasal dari kolom kertas kerja. Dari kertas kerja kolom neraca saldo disesuaikan. Di situ ada harta lancar terdiri dari kas 3.680.000, perlengkapan 500.000. Dengan demikian jumlah harta lancarnya 4.180.000. Nih. Kemudian lihat lagi di kertas kerja kolom neraca saldo disesuaikan yang tadi ada peralatan 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan 100.000. Maka dengan demikian nilai peralatan terakhir jadi 4.900.000. Ini kebetulan di Arifin Motor ini hanya ada satu dari harta tetapnya itu peralatan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Dengan demikian maka jumlah harta tetap yaitu jumlah yang ada di peralatan 4.900.000. Harta lancar 4.180.000 ditambah dengan harta tetap 4.900.000. Dengan demikian maka jumlah harta jadi 9.080.000. Lalu kalau harta sudah, maka catat juga kewajiban dan modal. Utang, tadi dari utang jangka pendek ada utang usaha 4.500.000, utang gaji 1.500.000, utang sewa 500. Jumlahkan jadilah 6.500.000. Ini utang jangka pendek. Utang jangka panjangnya kebetulan di Arifin Motor ini tidak ada. Maka apa yang ada di utang jangka pendek akan menjadi jumlah utang, yaitu 6.500.000. Lalu modal, modal Tuan Arifin tadi yang berasal dari laporan perubahan modal, yaitu 2.580.000. Itu juga yang akan menjadi jumlah modal. Jumlah utang ditambah dengan jumlah modal. 6.500.000 ditambah 2.580.000. Maka jumlahnya jadi 9.080.000. Nah, ini harta 9.080.000, jumlah kewajiban dan modal juga 9.080.000, berarti seimbang. Ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh untuk bentuk stafel. Intinya sama saja, hanya bedanya pencatatannya. Kalau skontrol tadi sebelah menyebelah, kalau stafel bertumpuk, hartanya ada di bagian atas. Nah, ini harta lancar tuh, kas, perlengkapan, datanya sama dengan yang tadi yang ada di neraca bentuk skontrol, harta lancar. Kemudian harta tetapnya jumlahkan. Kemudian kewajiban dan modal juga sama, ada utang jangka pendek senilai 6.500.000, tidak ada utang jangka panjangnya. Nah, maka ini jadi utang. Kemudian modal Tuan Arifin, jumlah utang ditambah modal,
hasilnya 9.080.000. Itu kewajiban dan modal. Sementara jumlah harta juga 9.080.000. Jadi sekali lagi, ingat di neraca itu harta harus sama dengan utang dan modal. Itu materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekali lagi, kalau belum paham, putar lagi, baca lagi. Jangan lupa latihan-latihan yang ada kalian kerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan, maka kalian tidak akan paham. Demikian materi hari ini. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.